Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Larswada Warahma. Saya mahasiswi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Haji. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi sel. Yang menjadi topik bahasan pada materi kali ini adalah jenis komunikasi sel, kemudian penyampaian molekul sinyal, ada jenis reseptor spesifik, metode komunikasi antar sel, umpan positif dan umpan negatif. Adapun yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi sel. Nah, komunikasi sel adalah hubungan atau interaksi antara satu sel dengan sel lain ataupun antara sel dengan lingkungannya. Jadi oleh karena itu, sel ternyata juga memerlukan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi komunikasi sel ini berperan penting dalam menyelenggarakan homeostasis karena tubuh senantiasa memantau adanya perubahan-perubahan nilai berbagai parameter, lalu akan mengkoordinasikan respon yang sesuai sehingga perubahan yang terjadi dapat diredam. Untuk itu, sel-sel tubuh harus mampu berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah prinsip komunikasi sel. Nah, adapun yang menjadi prinsip dalam komunikasi sel yaitu pada komunikasi sel antar sel, sel akan memberi sinyal sehingga menghasilkan tipe khusus dari molekul sinyal yang dapat dideteksi oleh sel target. Nah, sel target memiliki protein reseptor yang mampu mengenali dan berespon secara spesifik terhadap molekul sinyal. Kemudian, transduksi sinyal dimulai ketika protein reseptor pada sel target menerima sinyal ekstraseluler yang baru masuk dan merubahnya menjadi sinyal intraseluler yang memerintah perilaku sel. Kemudian jenis komunikasi sel itu ada dua, komunikasi saraf dan komunikasi kimiawi. Komunikasi saraf atau listrik itu merupakan komunikasi yang cepat dalam hitungan milidetik. Informasi yang dihantarkan sepanjang sel saraf pun berbentuk potensial aksi. Sedangkan komunikasi kimiawi berlangsung lebih lambat namun efeknya lebih lama. Nah, jadi komunikasi listrik dan komunikasi kimiawi dapat terjadi secara tumpang tindih. Beberapa zat kimiawi seperti neurotransmitter, hormon, dan neurohormon tidak dapat menembus sel. Informasi yang akan dihantarkan harus dirubah dulu oleh protein membran sel ke sinyal kimia di dalam sel. Kemudian ada penyampaian molekul sinyal, ada endokrin, parakrin, autokrin, dan sinaptik. Endokrin itu adalah merupakan sel target jauh di mana dia menggunakan mediator hormon. Kemudian hormon ini akan dibawa melalui pembuluh darah. Sedangkan parakrin itu merupakan mediator lokal. Dia mempengaruhi sel target tetangga dirusak oleh suatu enzim ekstraseluler atau dimobilisasi oleh ekstraseluler matrix. Kemudian ada autokrin, bisa dilihat di gambar. Ini merupakan sel responsif terhadap substansi yang dihasilkan oleh sel itu sendiri. Kemudian ada sinaptik. Sinaptik merupakan penyampaian sinyal dapat dilakukan dengan cara protein dari satu sel berikatan langsung dengan protein lain pada sel lain. Nah, dia menggunakan bantuan neurotransmitter. Kemudian ada jenis reseptor spesifik, ada tiga, yaitu GTP, binding protein couple reseptor. Kemudian ada reseptor tirosin kinase dan reseptor kinase serin. GTP ini adalah merupakan suatu reseptor pada sel membran yang mempunyai 7 heliks transmembran. Penyaluran sinyal yang timbul setelah G protein couple reseptor berikatan dengan ligan baru kemudian akan terjadi bila G protein itu berperan aktif untuk mempengaruhi efektor yang berada di bawah pengaruhnya. Jadi G protein ini merupakan protein integral yang ada di membran sel. Kemudian reseptor tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase adalah salah satu kelas reseptor membran plasma yang dicirikan dengan adanya aktivitas enzimatik. Jadi ciri khas dari tirosin kinase ini adalah adanya aktivitas enzimatik. Kemudian yang ketiga ada reseptor kinase serin. Dia merupakan sebagai efektor dari reseptor kinase serin adalah kinase serin itu sendiri. Keluarga dari reseptor ini meneruskan sinyal melalui suatu protein disebut sebagai SMART. Protein ini dapat berperan ganda, baik berperan sebagai penerus sinyal transducer maupun sebagai faktor transkripsi. Kemudian ada metode komunikasi antar sel. Yang pertama ada metode langsung, komunikasi langsung, komunikasi lokal, dan komunikasi jarak jauh. Yang pertama adalah komunikasi langsung. Komunikasi langsung ini merupakan komunikasi antar sel yang sangat berdekatan. Komunikasi ini terjadi dengan mentransfer sinyal listrik, ion-ion, atau sinyal kimiawi melalui hubungan yang sangat erat antara sel satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi lokal. Nah, komunikasi lokal merupakan komunikasi yang terjadi melalui zat kimiawi yang dilepaskan ke cairan ekstrasel untuk berkomunikasi dengan sel lain yang berdekatan, yaitu sinyal parakrin atau sel itu sendiri, yaitu sinyal autokrin.
Kemudian yang ketiga adalah komunikasi jarak jauh. Nah, komunikasi jarak jauh ini merupakan komunikasi antar sel yang mempunyai jarak cukup jauh. Komunikasi ini berlangsung melalui sinyal listrik yang dihantarkan sel saraf dan atau sel saraf dengan sinyal kimiawi yang dialirkan melalui darah. Bisa dilihat ini merupakan bagian dari komunikasi sel jarak jauh. Kemudian umpan positif dan umpan negatif. Nah, jadi umpan positif dan umpan negatif ini merupakan ada di homeostasis, di mana homeostasis ini adalah pemeliharaan kondisi yang relatif stabil dalam tubuh, misalnya kondisi seperti suhu tubuh, tekanan darah, pH, konsentrasi bahan kimia seperti hormon tertentu dalam darah. Kemudian homeostasis sel merupakan kemampuan sel untuk memperoleh lingkungan internal yang stabil melalui pengaturan lintasan zat cair melalui membran sel. Mekanisme pengendalian kondisi homeostasis pada hewan ini berlangsung melalui sistem umpan balik. Ada dua macam sistem umpan balik, yaitu umpan balik positif dan negatif. Pengaturan umpan balik negatif atau negative feedback merupakan pengaturan penting dalam homeostasis. Dalam pengaturan umpan balik negatif ini, sistem pengendali senantiasa membandingkan parameter yang dikendalikan, misalnya suhu tubuh atau tekanan darah dengan sel set point. Kemudian umpan balik positif atau positive feedback itu merupakan pengaturan ini tidak bersifat homeostasis karena akan memperbesar respon sampai ada faktor luar yang menghentikan lingkaran setan. I should fuck her in a Benz.